Kemudian juga yang saya hormati kedua narasumber kita pada kegiatan hari ini, ada Pak Abdul Qadir Jailani, dokter ya, mohon maaf. Kemudian ada Mbak Ani Masuroh, ini saya panggil Mbak, nggak apa-apa ya? Atau Ibu aja. Baik, kemudian juga yang kami hormati Pak Kasek, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta, Pak Raffi, kemudian juga teman-teman Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta, dan juga seluruh peserta webinar peran strategis milenial untuk mengawasi pemilu serentak tahun 2024. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang bagi para partisipan yang sekarang sudah bergabung dan kita menunggu partisipan yang lain, semoga segera bergabung dalam webinar kali ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kita tahu bahwa program-program Bawaslu, terutama program pengawasan partisipatif ya bersama masyarakat, Bawaslu Kota Surakarta mengadakan beberapa program begitu, beberapa kegiatan pencegahan yang menggandeng unsur-unsur masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan juga ada banyak kegiatan yang lain, baik sosialisasi di lapangan dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, saya rasa program Bawaslu ini, program webinar ini yang dalam hal ini adalah, kali ini adalah temanya peran strategis milenial untuk mengawasi pemilu serentak tahun 2024. Ini barangkali sangat penting untuk didalami, mengingat saat ini milenial kita atau masyarakat kita sangat dekat dengan media sosial. Mungkin nanti bisa didalami oleh Pak Dokter dan juga Mbak Ani selaku narasumber. Untuk itu sebelum ke sana, untuk menjadikan pemantik diskusi pada siang hari ini, mohon kiranya Bapak Sri Sumanta selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kiranya dapat berkenan memberi arahan atau pemantik diskusi sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Untuk itu kepada Bapak Sri Sumanta dipersilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Surakarta beserta seluruh kawan-kawan anggota, ada Pak Budi, Mbak Popi, Mas Takin, kemudian Mas Arief, Mas Agus, dan tentu Pak Korsek, Pak Raffi tanpa Ahmad, kemudian tentu narasumber yang luar biasa pada siang hari ini ada Pak Abdul Qadir Jailani ya dari FHUNS. Alhamdulillah termasuk alma mater saya juga. Kemudian ada Mbak Anik. Mbak Anik ini alumni SKPP ya. Ya. Terus hostnya siang hari ini Mas Moderator dan tentu kawan-kawan yang sudah tergabung di kegiatan ini. Mungkin ada kawan-kawan kami dari kabupaten kota, ketua ataupun anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang berkesempatan ikut bergabung di webinar sosialisasi pengawasan partisipatif pada siang hari ini. Sebenarnya saya ingin hadir langsung di Solo kemarin, namun ditugaskan ke Jakarta ini untuk mengikuti rapat koordinasi penyusunan atau FGD model kompetensi pengawas pemilu ini di Bawaslu. Jadi mohon izin tidak bisa gabung langsung di lokasi. Sebetulnya pengen gabung di lokasi sekalian urek pulang kampung kan gitu.
Ya, baik. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Yang Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan anugerahnya. Kita semuanya masih diberikan umur panjang, kebahagiaan, sehat, bugar, dan tentu anugerah-anugerah yang lain yang bisa kita nikmati hingga siang hari ini. Kemudian di kesempatan yang baik ini tentu kami juga akan menyapa lebih dekat kepada semuanya. Saya yang ditugaskan dari Bawaslu Provinsi tentu mewakili Bawaslu Provinsi pada siang hari ini pengen menyapa ini kalau temanya kan peran milenial. Nah, ini luar biasa ini milenial ini sekarang memang pegang peran yang sangat penting, yang sangat strategis. Temanya pas ini. Lah kalau saya itu kan sudah termasuk kolonial ya, Mas ya. Jadi ya kalau saya melihat era tahun lahir itu kan saya sudah bukan termasuk milenial kan gitu. Karena milenial itu kan kelahiran 80 ke sini kan gitu. Kalau saya baca ya. Jadi saya ini berarti sebelum milenial atau duluan lahir berarti sudah kolonial kan begitu. Saya pun waktu bergabung ini masih ikut gabung di HIPMI aja juga sudah beda singkatannya. Kalau HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya ikut HIPMI juga, tapi Himpunan Pengusaha Pura-Pura Muda kan gitu. Pura-Pura Muda Indonesia. Jadi ya pokoknya ikut gitu aja. Biar awet nom gitu aja. Nah, ini saya kira kesempatan yang sangat strategis bagi kawan-kawan kami, sahabat kami, milenial khususnya. Di siang hari ini ada narasumber yang sangat pas, walaupun Pak Jailani ini dosen di UNS, tapi ini sangat muda, jadi kelihatan sekali masih sangat muda, milenial, jadi Mas dosen kan gitu. Jadi Mas dosen ini ada Mbak Anik kan gitu. Jadi nanti kawan-kawan bisa saling berbagi pengalaman dan tentu kiprah-kiprahnya dan juga tentu bagaimana menyikapi khususnya demokrasi, lebih khusus lagi pemilu serentak tahun 2024. Sedikit saja saya dan nanti mohon izin ya Mas moderator karena jam 2 kami harus mengikuti sesi di ruangan, enggak apa-apa, nanti saya telat sedikit enggak apa-apa nih, kebablasan. Jadi itu. Jadi pada siang hari ini kawan-kawan milenial kalau lebih saya suka menyebut ini kan apa namanya sahabat muda lah gitu, sahabat muda. Kalau milenial itu kadang-kadang saya pun bahasa milenial ini kadang-kadang masih apa namanya rodok canggung gitu. Jadi membahasakan milenial itu kurang familiar. Jadi kawan-kawan sahabat muda aja. Jadi kalau saya membaca dan sekaligus saya termasuk memiliki anak yang tergolong semuanya milenial karena anak saya yang pertama juga lahir tahun 98, kemudian anak kedua saya lahiran 2002. Jadi ya ini saya terus terang memiliki anak milenial berarti kan gitu. Termasuk anak saya yang kedua ini berarti mahasiswanya Pak Jailani kan gitu di FHUNS kan gitu. Kemudian anak yang ketiga saya juga apalagi kelahiran tahun 2008, jadi masih sangat kecil kan gitu. Nah, ini kalau saya mengikuti teman-teman yang saat ini bergabung di generasi milenial ini memang kami sangat-sangat memberikan motivasi kepada kawan-kawan semuanya, kepada kalau boleh dipanggil ya adik-adik, karena
memang jauh sekali umurnya saya dengan teman-teman milenial ini. Untuk itu tentu kami berharap teman-teman yang tergabung dalam milenial ini memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan dan pembangunan demokrasi Indonesia ini secara seutuhnya. Jadi secara seutuhnya. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang tergabung di kelompok milenial ini hanya hura-hura, kemudian suka-suka, ada yang bilang muda gembira, kemudian hura-hura, mati masuk surga. Lah itu yang kadang-kadang persepsi yang tidak pas. Namun ya siapa nggak mau kalau meninggal nantinya itu masuk surga, semua punya cita-cita seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, mungkin kawan-kawan juga, saya yakin kawan-kawan ini memiliki karakter yang mendasar bagi kaum milenial, kaum muda ini. Itu yang boleh saya kutip itu, no gadget, no life. Jadi nggak ada gadget, nggak hidup. Jadi setiap saat itu selalu pegang jari, 10 jari ini pegang. Sehingga info apapun itu sudah di tangan. 10 jari ini sudah bisa. Info apapun. Jadi ciri khas teman-teman itu pasti ada di situ. Handphone ketinggalan, bangun tidur, itu yang dipegang pertama HP-nya. Mau tidur, bahkan handphonenya lupa nggak dikembalikan lagi ke WA misalnya, itu sampai lupa online, lupa off-kan dari WA. Ya, ketika tidak pegang HP atau handphone ini, rasa-rasanya lebih merasa kehilangan ketika tidak pegang HP daripada tidak, misalnya bawa motor atau bawa tas atau apa. Tapi begitu handphonenya yang ketinggalan, langsung bingung. Tapi ini ciri khas, salah satu ciri khas kawan-kawan yang selalu ingin tahu informasi dari detik ke detik, dari waktu ke waktu. Ini yang pertama. Dari situlah tentu hal yang positif bagi kawan-kawan ketika sudah mengetahui informasi seperti itu, tentu dari informasi inilah untuk inspirasi teman-teman semuanya, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana mengikuti perkembangan, khususnya demokrasi yang ada di kita, pemilu yang akan datang. Nah, kawan-kawan juga mungkin saat ini sedang tercengang, misalnya akibat teknologi, IT, dan sebagainya. Mungkin sekarang lebih terkenalnya dengan crazy rich, yang anak-anak muda sudah kaya dan sebagainya, dengan tanda petik ya, memperlihatkan, saya tidak bilang menyombongkan, tapi memperlihatkan apa yang dia miliki di usia yang masih muda, dan seterusnya, punya mobil mewah, punya pesawat pribadi, punya apartemen, dan sebagainya. Namun jangan salah dan jangan sampai keliru atau salah jalan ketika memiliki atau kaya di waktu masih sangat muda atau milenial ini dengan jalan-jalan yang menyalahi, apalagi sampai dalam tanda petik melakukan hal-hal penipuan yang melanggar undang-undang atau melanggar khususnya pidana, kan gitu. Jangan sampai. Mungkin kawan-kawan ini milenial juga sudah mengikuti ini, yang namanya inisial IK, kemudian DS dari Bandung, dan dari Medan, itu yang saat ini sedang berurusan dengan hukum. Karena ya proses-proses yang dijalani memang kelihatan seperti itu. Nah, terus yang kedua, karakter yang kedua dari teman-teman milenial itu yang selalu dinamis atau
gampangnya itu gampang bosen. Gampang bosen tentang yang salah satunya barang yang dimiliki gitu aja. Handphone itu kembali lagi ketika kawan-kawan itu selalu dinamis, kemudian gampang dengan sebuah keadaan, barang yang dimiliki, itu sama dengan halnya khususnya anak-anak saya lah begitu. Ketika handphonenya sudah ketinggalan, misalnya gitu, Pak ganti handphone apa dan sebagainya lah. Ini ciri khas teman-teman yang milenial itu bukan berarti negatif, tidak. Gampang bosennya ini harus kita artikan sebagai dinamika. Kawan-kawan milenial ini dinamis, sehingga apa yang harus diambil? Ketika kemajuan teknologi inilah yang harus kita ikuti terus. Jadi bukan bosen dengan apa yang kita miliki handphonenya, enggak. Bukan di situ dulu, tetapi kita harus maknai bahwa kita bosan dengan keadaan yang seperti ini. Kita harus meningkat, harus dinamis, harus terus bergerak. Gitu. Jadi ini yang kedua. Jadi kawan-kawan dinamikanya selalu bergerak, rodanya terus berputar. Nah, terus yang selanjutnya tentu kawan-kawan milenial ini menginginkan sesuatu yang serba cepat atau instan. Informasi cepat, makanan juga mungkin cepat, yang cepat saji, instan, dan sebagainya. Namun semuanya tentu harus diikuti dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh kita juga kan gitu. Pengen cepat, tapi kalau di dalam diri kita tidak mampu mengikutinya, misalnya handphonenya canggih, tapi tidak bisa menggunakan. Televisi sekarang juga sudah mau digital. Semua sudah akan beralih digital akhir April kalau tidak salah, semua sudah beralih ke digital televisi. Tayangan televisi. Saya sudah mencobanya di rumah. Memang betul luar biasa, gambarnya jernih, kemudian channelnya yang dari misalnya kemarin hanya 12 channel misalnya, sekarang sudah menjadi 27 channel dan semuanya gambarnya jernih. Kalau kemarin banyak semut, banyak nyamuk dan sebagainya, sekarang memang sudah enggak ada. Inilah alih generasi, alih teknologi. Nah, teman-teman harus bisa mengikuti itu. Kemudian tidak suka membawa banyak barang, khususnya uang. Tidak perlu dengan dompet yang tebal, misalnya. Nah, sekarang suka melakukan cash, non-cash, non-cash. Nggak usah pegang uang elektronik misalnya, e-money kan itu. Nah, sekarang anak-anak kita mungkin sudah GoPay aja, Dana, dan seterusnya lah, atau apalah model-model pembayaran non-cash yang lainnya. Jadi nggak perlu dititipi uang sakunya sekian ratus ribu atau berapa itu enggak. Anu aja, ditransfer aja misalnya. Nah inilah memang anak muda nggak mau ribet, pengennya praktis semuanya kan. Nah bagi saya memang kalau nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan IT, itu ya susah juga kan gitu. Semua dulu saya memang serba bawa, mau kirim surat kepada layang, surat kepada pacarnya aja, ngirim surat itu ditulis sih sampai berapa kali, nulis pertama salah, sobek lagi, nulis kedua, sobek lagi, saya salah, ini cik kurang pena, bahasanya ora apik dan sebagainya. Lah, itu masih dikirim pos dan sebagainya. Nunggu beberapa minggu ora tekan-tekan ditagih suratnya kok ora tekan-tekan misalnya. Lah sekarang enggak. Sekarang kan tinggal pencet HP misalnya, sudah halo dan sebagainya lah dengan kata-kata. Kok nek randang dibales-bales, iki handphone online kok ora bales-bales. Iki online karo sopo misalnya. Handphone sing dibanting.
Nanti minta gantinya pada orang tua lagi kan gitu. Nah ini. Nah, inilah yang yang berikutnya yang penting ini. Jadi kawan-kawan milenial pasti punya pengalaman. Ketika sudah memiliki beberapa tadi, itu harus dijadikan sebuah pelajaran, sebuah pengalaman, sehingga itu jadikan sebuah aset. Saya pun juga punya prinsip kepada anak-anak saya, kamu silakan kalau memang mau sekolah semaksimalmu. Jadi Papa tidak punya ambisi untuk memberimu itu sebuah benda, barang atau uang dalam jumlah sekian, tidak. Tapi memberikan sebuah pengalaman. Sekolah yang maksimal. Itu jadikan investasi. Investasi bagi kamu juga. Jadi bagi kawan-kawan semua, apabila diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk sekolah semaksimal mungkin, silahkan itu jadikan sebuah pengalaman sekaligus sebagai aset. Investasi jangka yang tidak terbatas. Itu jadi kawan-kawan tentu dalam kesempatan yang yang baik ini tentu nanti bisa saling berbagi kepada narasumber yang lain. Sekali lagi peran strategis kawan-kawan milenial ini tentu kalau kami simpulkan, saya simpulkan bahwa teman-teman ini memiliki karakteristik yang kritis. Jadi kritis. Jadi ingin tahunya tinggi, kemudian ingin sebuah dinamika yang cepat, kemudian kalau bisa menjadi semacam trendsetter kan gitu, menjadi pandangan banyak orang kan gitu. Jadi dikit-dikit ada informasi yang dia miliki, pengennya segera share, pengennya segera kasihkan. Nah, jadi biar jadi pusat perhatian lah gitu. Jadi ingin tahunya itu tinggi, kritis dan sebetulnya ini. Jadi dari sinilah untuk itu kawan-kawan tentu program yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan kami di Bawaslu Kota Surakarta ini, Pak Budi dan kawan-kawan, Pak Takin dan kawan-kawan ini tentu berharap banyak dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif ini melalui kawan-kawan milenial ini, mudah-mudahan dengan peran kawan-kawan milenial yang sangat strategis ini mampu memberikan kontribusi yang sangat positif kepada perkembangan demokrasi, khususnya di Kota Surakarta, yang sudah dimulai dengan misalnya salah satunya dengan SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini, semoga mampu menularkan, mampu memberikan kontribusi kepada jajaran milenial yang lain untuk kita ajak. Mari kita gunakan usia yang muda ini dengan semua yang berguna. Berguna untuk sesama. Jadi jangan sampai sia-sia. Jadi yang muda ini gunakan untuk kesempatan yang muda ini digunakan untuk semua yang berguna untuk sesama, jangan sampai disia-siakan. Itu pesan kami untuk kawan-kawan milenial, khususnya yang tergabung di forum ini. Nanti silakan selalu komunikasi dengan kawan-kawan kami, khususnya di Kota Surakarta, di Bawaslu Kota Surakarta, terkait dengan perkembangan demokrasi, kemudian pemilu khususnya 2024 yang tentu ini juga menjadi semacam tanda petik harapan dari kawan-kawan semuanya, di mana nanti akan jatuh di hari yang sangat spesial lah untuk kawan-kawan ini kan pasti akan diingat selalu itu. Ingat selalu pemilu 2024 kalau tidak ada perubahan dan sebagainya akan hadir dan
akan diselenggarakan di saat hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman milenial, yaitu 14 Februari. Itu 14 Februari teman-teman sudah sangat paham, sangat familiar, Valentine's Day kan gitu, hari kasih sayang dan sebagainya. Nanti momentum yang sangat luar biasa ini. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi titik yang sangat luar biasa untuk kawan-kawan semuanya berkontribusi di dunia demokrasi, khususnya untuk kesiapan pemilu serentak 2024 yang akan datang. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, Mbak Popi, kemudian Mas Takin, kemudian Mas Agus, Mas Arief, Pak Korsek, dan seluruh jajaran Bawaslu Kota Surakarta. Terima kasih narasumber yang luar biasa yang hadir pada siang hari ini. Apa saya harus buka, Mas? Gimana, Bapak? Apakah saya harus buka? Iya, monggo Bapak. Yang buka biar Pak Budi aja ya. Siap, siap. Bapak. Pak Ketua yang buka. Pak Ketua. Terima kasih dan saya mohon maaf, beribu maaf ini saya mungkin hanya sampai di forum ini awal dan saya akan meninggalkan forum karena harus melakukan FGD di rapat siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf, sukses untuk semuanya. Salam bahagia, tetap sehat, buka dan sukses selalu. Semangat milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Manta atas pengantar yang diberikan. Memang betul bahwa digitalisasi yang sangat cepat sekali ini berubah, memang mempengaruhi budaya-budaya milenial kita untuk saat ini, begitu kata Pak Manta tadi. Dan harapannya ke depan milenial ini juga ke depan diharapkan dapat mengawal demokrasi, khususnya pemilu ini, guna mendapatkan pemimpin yang berintegritas gitu. Terima kasih Pak Manta atas pengarahannya. Sebelum Pak Dokter, mungkin saya ke Mbak Anik mungkin. Iya. Tahan dulu Pak Dokter ya. Izin lepas masker ya. Iya. Nah, teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, kita beranjak ke narasumber pertama kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama ini ada Mbak Anik Masruroh. Mbak Anik Masruroh ini adalah Ketua Milisi atau Milenial Mengawasi. Kemudian baru saja terbentuk itu di tahun kemarin ya Mbak, 2021 ya. Iya. Nah itu, dan juga beliau adalah alumni SKPP 2021, SKPP Bawaslu. Nah untuk itu kepada Mbak Anik Masruroh dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Indra. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar dengan baik? Sudah terdengar ya? Oke. Sudah, jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sahabat Bawaslu ya, saya menyapanya biar enak. Baik, yang saya hormati Bapak Sri Sumanta selaku dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Bawaslu Surakarta dan jajarannya, dan juga Bapak Dr. Abdul Qadir, dosen saya juga Pak, saya juga mahasiswa UNS, tapi bukan FH, dari FKIP, dan juga teman-teman atau sahabat Bawaslu, biar enak saya menyebutnya nanti. Baik, tadi sudah diperkenalkan Mas Indra, saya Adik Masruroh, alumni SKPP. Kalau sahabat Bawaslu belum atau teman-teman belum tahu, SKPP sendiri itu yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang melaksanakan dari Bawaslu, ada di tingkat kota, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Mungkin tahun depan kalau ada teman-teman yang belum ikut bisa nih memantau
media sosialnya dari Bawaslu RI atau juga Bawaslu Surakarta, biar update. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit memantik tentang peran strategis milenial untuk mengawasi pemilu serentak 2024. Sebenarnya yang disebut generasi milenial itu yang gimana, siapa aja gitu kan. Nah, milenial sendiri atau kadang disebut generasi Y, yaitu sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000-an awal. Nah, mungkin kita bertiga di sini juga sahabat milenial semua, generasi milenial semua masih belum. Juga berdasarkan BPS mengkategorikannya itu kalau milenial dari tahun 1981 sampai 1996. Kalau sekarang kan berarti umurnya sekitar 41 sampai 26 tahun. Nah, sedangkan generasi Z, ini kan generasi Y milenial. Nah, generasi Z sendiri dari kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Kalau tahun ini berarti umurnya berkisar 25 sampai 10 tahun. Nah, berdasarkan sensus penduduk BPS 2020 itu generasi Y atau generasi milenial dan generasi Z merupakan mendominasi dari jumlah yang lain. Yang pertama itu ada generasi Z, ada 74,93 juta atau 27,94% dari total seluruh penduduk Indonesia. Nah, sedangkan generasi milenialnya sendiri itu 25,87% dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan kalau di total berarti generasi Z dan generasi Y ini totalnya kan 53,81%. Nah, itu kan berarti setengah lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal kan besarnya populasi Gen Y dan Z ini sangat penting, mengingat peran strategis mereka sebagai penerus, juga penerus pembangunan bangsa Indonesia dan juga bisa menjadi penentu sosok kepemimpinan ke depannya. Jadi ini sebuah potensi dan juga kekuatan bagi Indonesia. Karena ya di generasi Y dan Z tersebut merupakan generasi produktif yang hampir semuanya itu sudah memiliki hak suara untuk pemilu, nih, menyambut pemilu tahun 2024. Nah, tadi juga sudah dipantik oleh Pak Manta karakteristik milenial. Dan ada beberapa karakteristik milenial yang ini, yaitu yang pertama ada mudah beradaptasi. Di sini teman-teman milenial tidak hanya mudah beradaptasi di lingkungan baru, tetapi juga bisa membawa pengaruh yang signifikan di lingkungannya tersebut. Terus juga melek teknologi, benar sekali tadi Pak Manta menyatakan no gadget, no life. Ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang sekarang juga nyebutnya kaum overthinker, itu pasti kan apa ya megang HP terus itu. Melek teknologi, terus juga berpikiran terbuka, suka dengan yang serba cepat dan instan. Nah, karena pengaruh perkembangan teknologi tersebut, itu membuat para generasi ini suka dengan yang instan, dan juga karena mobilitasnya yang padat, karena para kaum ini biasanya suka mengikuti kegiatan ini, bahkan kadang bingung, wah ini mau ikut apa lagi kayak gitu. Nah, karena itu mereka suka dengan yang instan. Umpama baca koran itu kan mungkin sudah jarang ya generasi milenial sekarang baca koran. Nah, sekarang mungkin bisa melihat di Instagram yang beritanya tinggal nge-slide ke kanan gitu. Terus memilih pengalaman daripada aset. Di sini para sahabat milenial suka nih menghabiskan, bukan suka ya, banyak yang menghabiskan uangnya untuk
pengalaman mereka, bukan hanya untuk membeli aset. Kritis terhadap fenomena sosial, mudah bosan, dan juga mudah berbagi cerita di medsos. Ini yang saya juga rasakan ya, karena kadang bingung, teman ada, tapi mungkin di medsos itu lebih ada kepuasan tersendiri kalau cerita di medsos. Nah, itu. Nah, sekarang nih sahabat milenial sangat dilirik oleh tentunya dari para partai-partai politik ya. Bisa kita lihat banyak nih TikTok yang dari per partai biasanya ada TikTok isinya tuh kaum muda kayak itu. Terus juga di Instagram juga ada. Nah,